Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan sama-sama belajar geografi materi kelas 10, yaitu mengenai aspek geografi. Yang sudah kita ketahui bahwa geografi mempelajari aspek fisik dan aspek manusia. Nah, aspek fisik mengenai perubahan iklim yang dapat mengakibatkan kekeringan. Jadi, iklim tersebutlah yang termasuk ke dalam aspek fisik. Kemudian, sedangkan aspek manusia mengenai dampak kekeringan tersebut terhadap kesejahteraan penduduk. Nah, jadi bahwa kekeringan menyebabkan kesejahteraan terhadap penduduk. Itulah dampak terhadap aspek manusianya itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas secara terperinci mengenai aspek fisik dan aspek geografi. Aspek geografi adalah suatu pandangan jauh ke depan atau pandangan bagaimana jangkauan yang akan terjadi pada masa depan tentang geografi. Sudah dijelaskan tadi di awal, kita sebutkan bahwa aspek geografi ada dua, yang pertama aspek fisik dan yang kedua adalah aspek manusia, dan ini saling mempengaruhi dan berhubungan. Lanjut kita ke aspek fisik. Aspek fisik adalah segala sesuatu yang bersifat alami dan terbentuk karena proses-proses alami geografi yang dapat memengaruhi kehidupan manusia. Yang tadi di awal contohnya adalah iklim. Nah, di sini ada beberapa contoh lain yang terhadap pengaruh aspek fisik. Yang pertama yaitu adanya di sini relief bumi. Relief bumi adalah tinggi rendahnya permukaan bumi, ya, merupakan aspek geografi karena nanti mempengaruhi iklim, jenis tumbuhan dan kehidupan manusia maupun tumbuhan. Kemudian yang kedua di sini adanya iklim dan unsur-unsurnya. Iklim juga berpengaruh karena ini dapat mempengaruhi kondisi tumbuh-tumbuhan, hewan, serta kegiatan manusia. Kemudian ada air. Air merupakan salah satu unsur yang sangat penting penunjang kehidupan. Tanpa adanya air, kehidupan di bumi ini tidak akan berkembang seperti sekarang ini. Kemudian yang selanjutnya adanya berupa flora dan fauna adalah seluruh jenis tumbuhan hewan di permukaan bumi ini keberadaannya banyak dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Jadi dari keempat ini termasuk kategori aspek fisik: relief bumi, iklim dan unsur-unsurnya, air, flora dan fauna. Nah, inilah mempengaruhi terhadap aspek fisik tadi. Kemudian yang selanjutnya aspek manusia. Aspek manusia, sifat atau keadaan pada kehidupan manusia di dalam masyarakat. Kalau di awal tadi, contohnya kekeringan berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk. Nah, di sini ada contoh lain yang termasuk ke dalam aspek manusia tersebut. Yang pertama, di sini adanya berupa populasi, ya. Di sini populasi manusia contohnya. Yang lain bisa juga misalkan populasi gajah, populasi pohon jati. Dimaksudkan populasi tersebut merupakan sejumlah makhluk sejenis yang menempati wilayah tersebut. Jadi ini yang pertama termasuk ke dalam populasi, merupakan aspek dari manusia. Kemudian yang kedua di sini yaitu adanya berupa mobilitas penduduk. Mobilitas yaitu perubahan tempat tinggal atau status kehidupannya, misalkan transmigrasi, emigrasi atau migrasi dari desa ke kota. Kemudian yang terakhir di sini persebaran penduduk. Nah, persebaran penduduk, tingkat kemerataan jumlah penduduk pada suatu wilayah atau negara. Merata atau tidaknya jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemajuan ataupun kemakmuran suatu daerah ataupun negara tadi, ya. Nah, jadi ini yang termasuk ke dalam aspek manusia. Ada populasi, sekumpulan tadi makhluk sejenis yang meliputi suatu wilayah. Yang kedua ada mobilitas penduduk, perubahan tempat tinggal atau status hidup. Dan yang ketiga adalah persebaran penduduk, merata atau tidaknya jumlah penduduk berpengaruh terhadap
kemajuan ataupun kemakmuran. Nah, itulah tadi pembahasan yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini tentang aspek geografi, pelajaran geografi di kelas 10. Jadi jelas aspek geografi ada aspek fisik dan aspek manusia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.